Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan serta kelapangan, sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah dan juga berkumpul di majelis taklim yang mulia ini. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, dan kita semua. Semoga kita umatnya diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Izinkan saya untuk membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 224 sampai 225. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alul Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran surat Al-Baqarah ayat 224-225. Allah Jalla Jalla berfirman, janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah yang telah kamu ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagimu dari berbuat kebaikan dan menyambung tali kekeluargaan. Jika sebelumnya kamu telah bersumpah untuk meninggalkan hal itu seperti firman-Nya, وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Quran surat An-Nur ayat 24. Dengan demikian orang
orang yang tetap menjalankan sumpahnya itu berdosa. Dan untuk keluar dari sumpah itu, pelakunya harus membayar kafarat, tebusan atau denda. Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Hamam bin Munabih, dia menuturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yawmal qiyamah." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la an yalajjahadukum bi yaminihi fi ahlihi aslamu lahu indallahi min an yu'tiya kaffaratahu allati ibtaradallahu alaihi." Kita adalah umat terakhir, tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, "Demi Allah, salah seorang di antara kalian bersikeras mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya, lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu dengan membayar kafarat atau denda yang telah diwajibkan Allah atasnya." Hadis riwayat Muslim. Mengenai firman-Nya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taz'alullaha urdatan li aymanikum." Janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, artinya janganlah sesekali-kali kau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Masyhur Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhi, Mujahid, Tawus, Sa'id bin Jubair, Atta, Ikhrimah, Makhlul, Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Rabbi bin Anas, Ad-Dahlaq, Atta Al-Qurashani, dan As-Sudi. Pendapat para ulama ini diperkuat dengan hadis dalam kitab Asy-Syahihain dari Abu Musa Al-Sya'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yamin fa ghayraha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairu wa tahallaltuha." Demi Allah, sungguhnya aku insyaallah tidaklah bersumpah lalu aku melihat hal lain lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut, dan aku lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Asy-Syahihain juga ditegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdul Rahman ibni Samurah, la taz'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha, wa in u'titaha an mas'alatin wakilta ilayha, wa idha halabta 'ala yaminin fara'ayta ghayraha khayran minha fa'adil ladhi huwa khairun wa kaffir 'an yaminik." Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau minta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu tidak mendapat pertolongan dari Allah. Dan jika engkau telah terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpahmu tadi. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "La yu'ahidukumullahu bil-lagwi fi
kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Artinya Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan, sedangkan dia tidak bermaksud mengucapkannya, tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan. Sebagaimana telah dituliskan dalam kitab Asy-Syahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man halafa qala fi halifihi billata wa uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa bersumpah dalam menyebutkan nama Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW kepada suatu kaum yang baru saja lepas daripada masa jahiliyah. Mereka telah memeluk Islam, namun lidah mereka sudah terbiasa menyebutkan nama Lata dan Uzza tanpa adanya kesengajaan. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah, sebagaimana mereka telah mengucapkan kata-kata tersebut tanpa sengaja. Oleh karena itu Allah berfirman, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah menghukummu disebabkan sumpahmu yang sengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan dalam surah yang lain dia berfirman dengan menggunakan kalimat walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Quran surat Al-Maidah ayat 89. Dalam bab Lahul Yamin, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, Imam Abu Daud menukilkan dari Atta bahwa Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lahu bil yamini wa kalamur rajuli fi baitihi kalla wallahi wa bala wallah. Lahul yamin itu adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya. Kalla wallahi tidak demi Allah, dan bala wallahi ya demi Allah. Selanjutnya Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Furat dari Ibrahim Asy-Syabi dari Atta dari Aisyah sebagai hadis mauquf. Juga diriwayatkan Az-Zuhri, Abdul Malik dan Malik bin Mahful, semuanya dari Atta dari Aisyah sebagai hadis mauquf. Firman-Nya, la yu'ahidukumullahu bil-lagwi imanikum. Abdul Razak meriwayatkan dari Mu'ammar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah yang berkata, mereka adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan. Lalu dia berkata, tidak demi Allah, ya demi Allah, dan benar-benar tidak demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Pengertian kedua, sebuah riwayat dibacakan kepada Yunus bin Abdul A'la dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Aisyah pernah menafsirkan ayat la yu'ahidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Dia berkata, maksud ayat ini adalah jika seseorang di antara kalian bersumpah dalam suatu hal dan dia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan sumpahnya itu. Hal yang senada dinukilkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua pendapatnya, Sulaiman bin Yasar, Sa'id bin Jubair, Mujahid dalam salah satu dari dua pendapatnya, Ibrahim An-Nakhli dalam salah satu dari dua pendapatnya, Al-Hasan, Zararah bin Aufa, Abu Malik, Atta Al-Qurashani, Bakar bin Abdullah dan salah satu dari pendapat Ihrimah, Habib bin Abi Syaibin, As-Sudi, Makhul, Muqatil, Taus, Qatadah, Rabi bin Anas, Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah. Dalam bab yamin fil ghadab, sumpah pada waktu marah, Abu Daud meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya ada dua orang bersaudara dari kaum Ansar
memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut, lalu saudaranya menjawab, "Jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah." Maka Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak membutuhkan hartamu. Bayarlah kafarat dari sumpahmu itu dan berbicaralah dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yamina alaih, wa la nazara fi ma'asiyatir Rabb, wa la fi qati'atir rahim, wa la fi ma la tamlik." Tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nazar dalam berbuat maksiat kepada Rabb Azza wa Jalla, tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi, dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki. Dan firman-Nya, "Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum." Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya mengatakan, yaitu seseorang bersumpah atas sesuatu sedang dia mengetahui bahwa dirinya bohong. Lebih lanjut, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan ayat tersebut sama sebagaimana firman Allah Tabarakallah wa ta'ala, "Walaki yu'ahidukum bima aqadattumul aiman." Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya lanjut dengan pembacaan hadis. Anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi man qala ila masjidi Allah a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada aw raha muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pagi atau petang hari, maka Allah menyediakannya untuknya suguhan di surga setiap ia pergi pagi atau petang hari. Demikianlah untuk pembacaan hadis pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah kita bacakan Quran Surat Al-Baqarah dan juga hadis pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan tausiah dan penafsiran dari surat dan hadis tersebut dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, insyaallah. Mari kita tutup majelis kali ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.